Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Ahmad, dijumpa lagi bersama Hana di siang hari ini ya, di program Pelita Peduli Keluarga kita bersama Kak Eci. Dan seperti biasa kita pasti punya tema-tema yang menarik untuk kita bahas pada hari ini ya. Dan hari ini kita bakal bahas terkait emosi. Dan tema kita pada hari ini adalah emosi bahasa jiwa yang tak terucap. Dan narasumber kita sudah berhadir di studio Amarit FM ya, ada Kak Eci. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, selamat siang Hana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kakak Baik gimana ya, juga? Alhamdulillah aku sih baik ya. Aku sebelumnya mau tanya dulu nih. Tadi kan siaran nih, terus sekarang lanjut siaran lagi di bulan puasa. Perasaannya gimana nak? Campur-campur sih. Kalau nggak kewajiban mah bisa langsung pulang nih. Oke, kayaknya ini ya udah abis nih kayaknya gitu. Tapi semoga tetap semangat ya Iya, Hana. harus dong kita ya. Dan hari ini kita bakal bahas tentang emosi ya Kak ya. Betul. Dan emosi ini juga bagian dari kita gitu ya. Dan apakah kita sudah bisa gitu mengelolanya atau masih belum bisa gitu. Dan hari ini kita bakal bahas itu tuntas ya bersama Kak Ece pada hari ini. Oke, nah Kak, emosi itu kan tidak hanya perasaan marah, senang, sedih, tapi juga banyak hal gitu. Dan apa aja gitu, mencakup apa aja tuh Kak emosi ini? Oke, jadi kita kenalan dulu ya sama emosinya. Itu apa aja sih gitu. Biasanya yang kita tahu itu ada marah gitu ya, emosi dasar lah ya. Kalau ada yang nonton Inside Out ya, apa aku lupa deh. Pokoknya ada film kartun gitu yang ngebahas tentang masalah perasaan. Mereka ngebahas tentang masalah 5 perasaan dasar. Itu ada bahagia, takut gitu ya, senang, sedih, marah gitu. Nah, itu adalah perasaan-perasaan dasar yang sebenarnya pasti dimiliki sama manusia. Dan ini ya kodrat ya yang dibawa sejak dari lahir gitu. Dan jangan diindahkan, maksudnya jangan dipatah gitu, jangan ditolak gitu perasaan-perasaannya. Jadi ketika kita merasakan itu harus benar-benar diakui nih gitu. Misalnya lagi bahagia, kalau bahagia kayaknya gampang ya nak ya. Iya. Terus juga misalnya lagi sedih gitu, bilang aja sedih gitu. Terus kalau misalnya lagi marah gitu atau lagi takut gitu, nah lagi khawatir gitu ya, dari hal-hal 5 dasar emosi ini tadi. Kemudian ada yang namanya emosi campuran nak. Ada cemburu, frustasi gitu ya. Terus juga berbagai macam perasaan lainnya kayak misalnya galau gitu. Misalnya ya teman-teman nih yang mungkin bulan-bulan kemarin Februari gitu ada yang Valentinean tapi gagal gitu ya, terus galau di bulan ini gitu sampai bulan-bulan berikutnya gitu ya. Kok kayaknya sepi banget. Nah, itu biasanya perasaan-perasaan campuran tuh dari berbagai macam perasaan yang dasar yang tadi kita bahas di awal gitu nak. Oke, jadi ada emosi dasar, ada emosi campuran gitu Betul. ya. Wah, ini ilmu baru lagi nih. Betul banget. Dan biasanya nah kalau teman-teman dari psikolog gitu ya untuk mengenalkan perasaan-perasaan emosi ini gitu, ada yang namanya lingkaran emosi. Jadi ada tools gitu yang dikembangkan dari Dr. Gloria dari Amerika Serikat gitu ya, dari psikolog di Amerika Serikat yang mengembangkan tentang lingkaran emosi ini gitu. Teman-teman bisa cari atau googling gitu ya. Dan ini bisa menjadi tools kita atau alat kita untuk bisa memahami perasaan kita gitu. Aku juga lagi kerjain nih sama anak aku gitu ya untuk bisa mengajarkan aku pribadi sebagai orang dewasa gitu yang kadang-kadang juga masih bingung nih perasaan yang dirasakan apa gitu ya. Terus juga anak-anak aku terutama yang kadang-kadang juga belum tahu gitu perasaan yang mereka rasakan itu tuh apa gitu. Nah, kita setiap hari gitu ya kayak refleksi sama-sama untuk tahu gitu tentang si lingkaran perasaan ini. Nanti biasanya kalau yang di Google itu berwarna-warni nak gitu. Aku print out hitam putih gitu ya, biar mereka bisa kasih warna. Hari ini perasaannya apa ya kira-kira gitu. Mulai dari kenalin sama perasaan dasarnya dulu, terus nanti mulai naik ke atas lagi. Marahnya yang seperti apa, marahnya kenapa gitu. Kalau misalnya anak-anak yang belum bisa baca, bisa pakai emoticon. Jadi lingkarannya dibikin pakai emoticon. Kan ada emoticon marah, senang, sedih gitu ya. Ada yang matanya lope-lope lagi seneng banget gitu ya, lovely banget gitu. Nah, itu yang kemudian diajarkan sama anak-anak ataupun
kita juga sebagai orang dewasa untuk menjadi acuan pengetahuan tentang masalah emosi ini gitu, Nak. Oke, jadi warnanya itu juga berpengaruh ya Kak ya. Kalau misalkan warna merah itu marah gitu kan, misalnya marahnya karena apa? Marahnya karena lagi stres, kecapean gitu, atau mungkin lagi khawatir tentang sesuatu kan bisa menimbulkan marah juga gitu ya, atau kebingungan gitu. Nah itu tuh kan emosi-emosi campuran yang kemudian hadir di kehidupan kita gitu. Jadi penting banget untuk tahu juga tentang emosi, kenalan dulu sama emosinya gitu. Oke. Nah gimana tuh Kak cara mengenali emosi ini? Kan kemarin sudah kita mengenali kebutuhan ya. Nah betul Nah, sekali. Gimana cara kita mengenali emosi kita nih? Oke, nah salah satu toolsnya, caranya adalah dengan si lingkaran. Kalau aku ya pakainya si lingkaran emosi tadi tuh, atau emotional wells ya kalau nggak salah gitu ininya namanya gitu. Jadi teman-teman bisa pakai itu, atau enggak misalnya sering-sering refleksi, ini kira-kira perasaannya lagi apa ya gitu. Yang kalau kita bahas kemarin pas waktu mengenali diri adalah sering-sering kemarin aku juga bahas sama teman-teman, sering-sering untuk duduk gitu, ngobrol sama diri sendiri gitu, tapi bukan bengong ya. Kalau bengong mah nggak mikir jadinya. Maksudnya lebih sering tinggal gadget gitu, terus muhasabah gitu ya kalau bahasa Islamnya. Ya refleksi sama diri gitu. Ini sedang ngerasain apa ya, kesel kenapa ya gitu. Jadi bisa ngobrol kayak gitu. Nah kalau ada juga titik yang udah parah banget gitu ya Nak ya, misalnya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari emosinya gitu. Misalnya sedihnya sedih banget yang tiba-tiba kayaknya pas lagi cuci piring nangis sendiri gitu. Nah kan ada tuh kasus-kasus seperti itu, atau enggak misalnya gampang banget ke trigger marah gitu ya, marahnya udah lebay banget gitu. Tapi kita nggak bisa mengenali ini tuh kenapa ya gitu. Mungkin bisa mulai lanjut ke praktisi. Nah seperti itu. Jadi kita harus refleksi diri juga, sama seperti mengenai kebutuhan kayak kemarin ya Kak ya. Betul Atau bisa sekali. juga dengan ini Kak, journaling? Bisa banget. Tapi kan kalau journaling ya buat teman-teman yang nggak suka nulis kayaknya PR banget gitu Nak gitu. Jadi salah satu cara selain selain journaling gitu, ya itu tadi ngobrol, duduk, muhasabah gitu ya, refleksi, ngobrol aja duduk kayak perasaan hari ini aku beneran baik-baik aja nggak ya? Karena kan kadang-kadang kita sok baik-baik aja gitu, atau enggak kita pura-pura bahagia gitu ya, pura-pura bahagia, hahaha, ketawa-ketiwi gitu. Padahal di hati mah perih gitu misalnya. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita kenali dengan sering-sering bicara sama diri sendiri, dan paham juga kenali diri kita gitu, ke triggernya emosi itu gara-gara apa gitu. Oke. Berarti juga saling berkaitan ya Kak ya, antara kita mengenali dengan kebutuhan juga dengan mengenali emosi kita, saling berkaitan itu ya Kak ya? Betul, jadi kadang-kadang Nak ya, emosi itu hadir karena kebutuhan kita juga tidak terpenuhi. Oke, iya. Ya kan, jadi misalnya nih ya kayak aku bahas kemarin, pada saat kita merasakan capek banget gitu. Nah, gitu kan bisa kadang-kadang emosi marah tuh yang keluar gitu, kesel gitu, kayak kesel banget deh, pengen istirahat tapi kok berisik banget ya gitu, akhirnya marah gitu. Atau enggak misalnya lagi lapar gitu ya. Aku pribadi tuh paling sering banget tuh kalau misalnya lapar gitu. Aku tahu kalau ketika aku lapar tuh kayak gampang aja ngamuk gitu. Jadi ketika misalnya nih ada yang lagi program diet gitu ya, yang dietnya mungkin asupannya sehat gitu ya, tapi pengen nyemil juga tetap, cuman agak terbatas, tidak kemaruk seperti biasanya gitu. Kadang-kadang kan bisa ke-trigger marah gitu. Aku kasih tahu sama orang-orang terdekat kayak aku lagi diet ya, jadi minta tolong nih, takut-takut nanti kalau misalnya ada sesuatu yang nge-trigger atau memancing aku untuk meluapkan emosi aku gitu ya, entah itu marah atau kesal atau kecewa gitu ya, dimohon untuk kerjasamanya gitu istilahnya. Jadi emosi kita itu adalah kewajiban kita yang mengelola, bukan orang lain kan gitu. Bukan orang lain untuk mau dan berkewajiban untuk menyelesaikan gitu. Jadi ya kita sendiri yang punya emosi, kita yang harus selesaikan gitu. Iya, jadi harus dikomunikasikan juga dengan orang terdekat gitu ya. Kalau misalkan kita lagi marah nih atau lagi apa nih gitu ya dengan perasaan kita, supaya mereka juga tahu, paham dengan apa yang kita rasakan pada saat itu gitu. Betul sekali. Nah,
Apa nih Kak bedanya antara emosi dengan perasaan Kak? Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin juga banyak dipertanyakan banyak orang ya, emosi sama perasaan itu tuh apa sih gitu. Jadi sebenarnya emosi itu adalah hal yang kita rasakan tentang apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi misalnya kayak tadi tuh ya kan tersinggung sama teman, misalnya teman ngomong apa gitu, tapi nggak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita gitu ya. Kita berespon dan mulai merasakan emosi gitu. Jadi emosi itu adalah yang kita rasakan tentang dunia yang ada di sekitar kita gitu. Dan ini wajar nggak sih terjadi gitu? Wajar banget karena emosi kan udah kodrat lahir yang dibawa gitu ya. Istilahnya ini tuh apa ya? Kita semua punya gitu. Jadi tolong nih teman-teman yang mungkin mitra Amadit sekalian gitu yang punya masalah gitu ya sama emosi, jangan dipatah gitu emosinya. Oke, ini kayaknya ada penelpon ya. Baik, kita angkat dulu ya Kak ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. 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 Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Abah Fadil. Ada pertanyaan? Pertanyaan ini tentang apa temanya nih? Tentang emosi. Emosi. Oh ya. Bagaimana kita caranya mengendalikan emosi khususnya di bulan puasa ini ya? Oke. Karena emosi di bulan puasa ini tentu lebih tinggi dari biasanya ya. Nah itu saja. Oke. Baik, terima kasih buat Abah Fadil yang sudah bertanya ya. Oke, langsung dijawab Kak. Oke, Abah Fadil masih tersambung ya sama kita di sini. Abah Fadil, sebelum dijawab ulun hendak betakun lawan pian. Kira-kira tantangan bulan puasa dengan emosi yang pernah terjadi di pian nih bolehlah dikisahkan apa yulah? Ya tentang anak misalnya main handphone terus sama kadang anak belantak. Inggih. Anu lah kelawasan main HP kadang-kadang ditagur kadang mau ampih lah. Iyalah Mbak Fadil. Itu. Lalu jadi tantangan lah Mbak Fadil. Nah itu. Oke. Jadi kalau di keluarga kita gitu untuk bisa mengelola emosi itu sebenarnya berawal dari kenal dulu sama emosi yang dirasakan seperti yang dibahas tadi lah jadi Abah Fadil nih harus tahu dulu ini yang dirasakan marahnya kenapa ya? Marahnya karena khawatir anaknya nanti matanya kesehatan matanya terganggu kah? Atau mungkin waktu belajarnya habis tersita karena main handphone kah gitu? Atau kesel aja karena melihat mungkin anaknya nggak ngapa-ngapain gitu, kada apa-apa, mager aja berabahan lah Mbak Fadil. Nah jadi harus tahu kesel marahnya tuh karena kesel melihat misalnya, atau mungkin khawatir kah gitu, atau mungkin misalnya lagi marah aja gitu karena memang Abah Fadil lagi lapar gitu misalnya lah, lagi uyuh habis becari begawi gitu, tiba-tiba melihat anak di rumah nih main HP aja kamarnya berhamburan misal gitu, bisa terjadi kan Hana gitu triggernya. Jadi Abah Fadil satu pertama kenali dulu marahnya kenapa ya gitu, jadi waktu beberapa detik tarik nafas dulu, kan biasanya kita reaktif ya kalau marah, ini enggak, tarik nafas dulu, marah kenapa ya gitu. Oke, kalau misalnya marahnya karena khawatir, sampaikan ke anaknya, nak Abah tuh khawatir nak kayak mata pian tuh kena rusak, bisakah mainnya tuh setumat aja gitu. Misalnya kita bawalah kesepakatan, nah jamnya berapa jam misalnya main, sejam aja kah, nanti istirahat dulu karena main lagi gitu. Atau kadang misalnya Abah Fadil marah karena anaknya belum sholatnya kelewat gara-gara main handphone gitu, disampaikan, nak Abah nak kayak sedih bener pian main HP-nya sampai kelewatan jam sholatnya gitu. Jadi dengan mencerna atau misalnya kita menamai emosi kita nih tadi kita jadi tahu gitu bahwa oh ini loh yang kita rasakan, kita validasi, oh ini loh yang kita hari ini itu
keluarkan yang pengen kita keluarkan emosinya gitu, yang pengen kita sampaikan, karena kan emosi itu tuh sebenarnya harus disampaikan ya nak. Iya. Cuma kadang-kadang karena kita nggak tahu persis apa yang kita rasakan, taunya marah aja gitu, taunya kesal aja gitu. Tapi yang karena hal itu yang terjadi, jadi yang keluar tuh ngomel aja gitu, bamamai aja lah Abah Fadil. Kalau ulun sih bamamai, Abah Fadil mah ini lah main HP terus lah pian ninak lah gitu. Kawan nggak pian ninak, ampe sudah main HP sembahyang belum, biasanya kan kayak itu lah Abah Fadil, apalagi ibu-ibu nih gitu. Jadi mulai dicerna dan dinamai gitu. Perasaannya seperti apa? Oke, marah kenapa ya? Marah sedih aja karena sholatnya kelewat. Oke, marah khawatir gitu. Oke, disampaikan, nak Abah nih nak kayak khawatir benar nak kalau mata pian rusak gitu Abah Fadil. Oke, sampai di sini kira-kira ada ini nggak Abah Fadil? Ada tanggapan nggak? Ya, insya Allah bisa. Oke, semoga bisa dipraktikkan ya. Nanti ajakin juga Mama Fadil, Nini Fadil, Kai Fadil, Acil Fadil untuk bisa menamai emosinya juga gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak.